Jumpa lagi dengan saya, Willy Drums, tetap di The Sinners Channel. Sukacita hadir dalam dunia, Kristus yang dinanti telah hilang. Isi surga bersorak bergambar, dunia yang gelap teranglah. Para ahli sejarah tentunya akan setuju bahwa reformasi adalah salah satu titik kunci yang menentukan arah sejarah dunia. Salah satu pilar terpenting yang menopang kebudayaan Barat. Di antara semua tokoh reformasi, harus diakui bahwa Calvinlah orang yang paling berpengaruh. Calvin dan pemikirannya, Calvinisme atau lebih dikenal dengan istilah reform, tidak dapat disangkal telah mengubah seluruh struktur peradaban manusia. Charles Spurgeon pernah berkata, "Among all those who have been born of women, there has not risen a greater than John Calvin, no age before him ever produced his equal, and no age afterwards has seen his rival." Seperti sebuah intervensi ilahi, Calvinisme tiba-tiba muncul dalam sejarah. Sejarah manusia yang terus-menerus mengalami kemerosotan, tiba-tiba mengalami sebuah pembalikan arah. Semua wilayah yang pernah dipengaruhi oleh gerakan reform mengalami perubahan. Dan semenjak gerakan ini mulai mendengungkan ajarannya, dunia tidak akan pernah sama lagi. Bahkan menurut majalah Times, Calvinisme menempati peringkat ketiga dalam 10 ideas changing the world right now. Calvin adalah orang yang sangat unik. Ibunya, Jeanne Lefranc, meninggal dunia beberapa tahun setelah Calvin lahir. Kondisi ini membuat Calvin hidup dengan serius dan disiplin. Calvin sendiri memiliki kecerdasan yang luar biasa dan melampaui teman-teman sebayanya. Karena kecerdasannya itu, ia sudah menamatkan pendidikan sarjana, master, dan doktornya sebelum usia 20 tahun, sampai akhirnya ia menulis buku pertamanya, De Clementia. Calvin bertumbuh dan belajar dalam suasana Renaissance Humanism yang mempengaruhi cara berpikirnya. Kisah pertobatannya dapat kita temui di dalam komentari On the Book of Psalm-nya. Dalam kisahnya, ada satu waktu ketika ia berada dalam kondisi kejatuhan rohani yang sangat dalam, sampai akhirnya dirinya yang selalu mengeraskan pikiran dan secara aktif menentang Tuhan, itu tiba-tiba ditundukkan oleh Allah. Tahun 1533, ia resmi memutuskan seluruh hubungannya dengan Katolik. Setelah itu, Calvin hidup dalam pelarian dari kota ke kota, sampai akhirnya menetap di Jenewa. Magnum opusnya, Institutes of Christian Religion, telah memberikan banyak pengaruh, tidak hanya di bidang teologi, tetapi juga di bidang sekuler. Pandangan-pandangan Calvin dan para penerusnya, Calvinisme, telah banyak memberikan pengaruh penting terhadap dunia. Sebagai orang reform tentunya, kita sudah sangat mengenal pengaruh Calvinisme terhadap dunia teologi dan filsafat. Kali ini, kita akan melihat pengaruh Calvin yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban manusia dalam berbagai bidang. Di video kali ini, kutipan-kutipan baik dari Calvin maupun yang lain tidak akan ditampilkan langsung secara detail karena akan membuat video ini akan menjadi sangat padat. Tetapi semua kutipan itu bisa ditelusuri ke sumbernya langsung yang ditulis di endnotes yang saya kasih. Tentunya, kita sudah sangat mengenal pemikiran Calvin tentang providensi Tuhan yang memimpin sejarah. Tetapi sekarang kita melihat sendiri bagaimana Tuhan bekerja secara langsung terhadap sejarah manusia melalui Calvin. Pemikiran Calvin telah banyak mempengaruhi pergolakan sejarah-sejarah setelahnya. Calvinisme telah mengakibatkan Glorious Revolution di Inggris dan berbagai kemerdekaan negara-negara di Eropa dan Amerika. Bahkan, Leopold von Ranke,
seorang ahli sejarah yang sangat terkenal, mengatakan bahwa Calvin adalah pendiri Amerika. Calvinisme mulai menyebar dari kota Jenewa ke Prancis, lalu Skotlandia, Inggris, koloni-koloni Amerika, sampai seluruh dunia. Di Prancis, kaum Huguenot yang Calvinis adalah minoritas dan ditekan oleh Raja Prancis. Raja Prancis pertama yang dalam dilema di mana satu sisi ia ingin memberantas Protestan, namun di sisi lain ia memerlukan pertolongan dari pangeran-pangeran Jerman yang Protestan. Di masa-masa inilah Calvin menulis Institutes kepada Raja Prancis pertama untuk membela kaum Huguenot. Meskipun akhirnya mereka ditindas sampai hanya tersisa sedikit, mereka berhasil memberikan pengaruh secara pemikiran yang melatar belakangi kemerdekaan negara-negara lainnya di Eropa dan Amerika. Berikutnya, Skotlandia yang dipengaruhi Calvinisme terus melakukan reformasi oleh seluruh rakyat yang dipimpin oleh John Knox yang membentuk sebuah struktur Presbyterian, di mana akhirnya berhasil menekan Inggris untuk menghormati kebebasan mereka. Di Irlandia, parlemen berusaha mereformasi pemerintahan dan berusaha melepaskan diri dari tekanan gereja yang dipimpin Paus Clement ke-6 saat itu, sampai akhirnya membentuk Kingdom of Ireland. Lalu, Belanda yang memperjuangkan kemerdekaan atas Spanyol yang terkenal dengan sebutan 80 Years War 1568 sampai 1648 dipimpin oleh William the Orange melawan Raja Philip II. Kisah pembebasan kota Leiden diceritakan oleh Abraham Kuyper dengan sangat heroik dalam Stone Lecture-nya di Princeton University. Hal inilah yang menyebabkan munculnya uang kertas pertama kali di Eropa, di mana orang Belanda memakai kertas dari buku doa yang berjual beli karena tekanan situasi. Revolusi ini terus berlanjut sampai akhirnya Peace of Westphalia ditandatangani pada tanggal 30 Januari 1648. Setelah itu Belanda bisa menikmati masa Dutch Golden Age, di mana sains dan seni mereka berkembang sangat pesat karena teologi reform. Di Inggris, kaum Puritan melakukan reformasi di mana mereka dalam tekanan kaum Anglikan dan Katolik. Namun, kegigihan kaum Puritan mengakibatkan simpati dari anggota-anggota parlemen, misalnya Oliver Cromwell, yang mengusahakan kepemimpinan oleh rakyat. Puncak dari konflik ini adalah naiknya Raja James yang berusaha membawa Inggris ke kondisi asal. Hal inilah yang menimbulkan satu revolusi besar yang disebut Glorious Revolution 1688, di mana Raja James diturunkan dan digantikan oleh putrinya Mary dan suaminya William Orange. Yang menarik adalah kaum Anglikan yang awalnya menentang Calvinisme tiba-tiba bersama seluruh rakyat Inggris mendukung Calvinisme untuk melakukan revolusi ini. Revolusi yang sangat dipengaruhi semangat Calvinisme ini sangat berbeda dengan revolusi Perancis 1789 yang liar, di mana telah menghabisi puluhan ribu kaum aristokrat dengan guillotine. Revolusi ini disebut Bloodless Revolution karena tidak ada korban jiwa dan berjalan damai. Reformasi tidak hanya berhenti di sini saja. Reformasi dari sayap Lutheran berkembang ke Eropa Utara, mengakibatkan perkembangan terhadap negara-negara Skandinavia yang dulunya negara bajak laut menjadi negara maju. Prinsip kerja Protestan mengakibatkan kemajuan ilmiah serta kecukupan kapital di negara-negara reformasi sehingga mempercepat terjadinya revolusi industri 1750 sampai 1850. Pengaruh Calvinisme tidak hanya terjadi di Eropa. Kaum Calvinis yang tertekan di Skotlandia, Irlandia, Belanda, dan lain-lain membuat mereka mengungsi ke benua seberang. Dampaknya mulai bermunculan koloni-koloni di Amerika. Sekalipun tanpa pemerintahan yang jelas, mereka berhasil mengatur relasi-relasi mereka sendiri. The Mayflower Compact 11 November 1620 adalah salah satu perjanjian yang penting yang menjadi landasan Amerika. Selanjutnya, dalam koloni-koloni Amerika lah pertama kali muncul kebangkitan-kebangkitan rohani. Misalnya kebangunan rohani yang dipimpin oleh Jonathan Edwards, salah satu tokoh Calvinis yang sangat besar.
Selanjutnya, prinsip kebebasan dari pemikiran Calvinisme membuat orang Amerika melakukan revolusi untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Prinsip-prinsip kemerdekaan Calvinisme ini diadopsi oleh pendiri-pendiri Amerika sehingga membuat Amerika menjadi negara yang maju, bahkan menginspirasi negara-negara lainnya. Prinsip alamiah di tiap-tiap aspek kehidupan, prinsip anti-statisme, kepercayaan akan prinsip hukum transendental, pasar bebas, desentralisasi otoritas, perlindungan terhadap tirani, pendidikan bagi seluruh warga, dan lain-lain telah membuka peluang bagi kemajuan umat manusia. Sayangnya, reformasi tidak berhasil dilakukan di Spanyol dan Italia karena inkuisisi begitu kuat. Reformasi juga gagal dijalankan di Hungaria karena pada abad ke-17 Habsburgs Counter-Reformation berhasil mengembalikan negara tersebut ke Katolik setelah peperangan 30 tahun. Di daerah Polandia dan Lituania, awalnya terdapat toleransi sampai akhirnya Alkitab bisa diterjemahkan ke bahasa Polandia. Namun toleransi itu berakhir sejak Polandia dipimpin oleh Sigismund III Vasa yang dipengaruhi kaum Yesuit, sehingga Counter-Reformation dijalankan. Di Slovenia, pengaruh reformasi sangat besar. Dua buku pertama dalam bahasa Slovenia, Katekismus dan Abecedarium, ditulis oleh Primož Subar, pemimpin gerakan Slovenian Reformation Movement yang telah sangat mempengaruhi budaya Slovenia. Bahkan hari kelahirannya 8 Juni dan hari reformasi 31 Oktober ditetapkan menjadi hari libur nasional sekalipun negara ini adalah negara Katolik. Penindasan berlatar belakang agama, konflik religius, dan pergolakan kekuasaan politik terus terjadi di seluruh penjuru Eropa. Dan akhirnya berakhir tahun 1648. Eropa terbagi menjadi wilayah Katolik dan Ortodoks, Lutheran, Calvinis, serta Anglikan. Pengaruh Calvin dan para pengikutnya telah memberikan dampak politik yang tidak pernah disadari oleh masyarakat seluruh dunia. Bahkan orang take it for granted terhadap seluruh sistem politik yang ada sekarang. Dimanapun ada demokrasi yang stabil, di situ kita bisa menelusuri jejak-jejak pendekatan yang dipakai Calvin. Pendekatan ini berkembang mulai dari Swiss, Skotlandia, Inggris sampai ke Amerika. Sejarawan terkenal Bancroft pernah mengatakan bahwa semua orang yang fanatik terhadap Calvinisme akan fanatik terhadap kebebasan. Memang harus diakui bahwa pemikiran Calvin telah memimpin dunia kepada kebebasan dan demokrasi, di mana sistem kenegaraan modern dibangun. Dalam prinsip Calvinistik, hanya Allah yang memiliki hak berdaulat memerintah manusia. Lalu dosa telah mematahkan pemerintahan langsung dari Allah, sehingga otoritas ini diembankan kepada manusia sebagai wujud anugerahnya untuk menahan kekacauan, dan manusia tidak memiliki otoritas apapun selain otoritas yang dari Allah. Calvin sejak awal sekali sudah mengatakan dalam pembahasannya di Institutes tentang pemerintahan bahwa ada dua pemerintahan yang mengatur manusia. Yang satu dalam aspek internal yaitu kerajaan rohani, dan yang satu aspek eksternal yaitu kerajaan sipil. Melalui hal ini, Calvinisme telah berhasil membebaskan pemerintahan di negara-negara Eropa dari ikatan gereja. Calvin percaya bahwa pemerintahan ditetapkan langsung oleh Allah dan ditentukan untuk menjalankan tugas-tugas yang telah dimandatkan kepadanya. Jadi, ia menolak pengertian bahwa pemerintah sudah tercemar dan tidak dibutuhkan lagi. Namun, Calvin juga membuka peluang untuk memperbaiki pemerintahan, baik secara revolusi maupun reformasi internal. Sekalipun, ia lebih setuju cara yang kedua. Hal ini membuat munculnya revolusi-revolusi dan reformasi-reformasi di berbagai belahan dunia untuk memperbaiki sistem pemerintahan mereka. Sistem pemerintahan konstitusional modern banyak berhutang kepada pemikiran Calvin. Prinsip checks and balance, pemisahan kekuasaan dalam pemikiran-pemikiran John Locke dan Montesquieu juga sudah dapat dilihat sebelumnya dari pemikiran Calvin.
Pandangan Calvinisme ini memberikan dobrakan pemikiran di mana pada zaman sebelumnya pengaruh Machiavelli tentang kekuasaan absolut cukup kuat. Dengan demikian ada alternatif sistem politik lain yang stabil tanpa menindas posisi masyarakat. Kesadaran bahwa manusia adalah image of God membuat Calvinisme memberikan dasar demokrasi yang sejati, bukan demokrasi terbatas seperti di Athena ataupun anarkisme seperti revolusi Prancis. Negara-negara yang dipengaruhi Calvinisme biasanya selalu membandingkan negara mereka dengan Israel kuno, di mana mereka memiliki ikatan covenant dengan Allah, misalnya Amerika, Skotlandia, Belanda, dan lain-lain. Woodrow Wilson, Presiden ke-28 Amerika dan mantan Presiden Princeton University, menginginkan agar Liga Bangsa-Bangsa, yaitu pendahulu dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, berpusat di Jenewa dan diberi nama Covenant karena kontribusi Calvin yang besar untuk ini. Kontribusi Wilson yang sangat dipengaruhi Calvinisme terhadap internasionalisme mengakibatkan ia memperoleh hadiah Nobel di bidang perdamaian tahun 1919. Pandangan Calvinisme di bidang politik ini telah banyak diadopsi dan menjadi berkat bagi banyak negara. Calvinisme telah memberikan kebebasan masyarakat tanpa kekacauan dengan situasi politik yang kondusif. Calvin menempuh pendidikan dalam bidang hukum sampai tingkat doktoral, di mana hal ini membuatnya sangat mengerti bidang ini. Pengalamannya belajar di bawah bimbingan ahli-ahli hukum terbaik zaman itu telah membuatnya mampu menangani setiap detail kompleks dalam hukum. Calvin telah berhasil mengatur seluruh sistem hukum-hukum sipil dan konstitusi bagi kota Jenewa. Pandangan Calvin tentang hukum tidak bisa dilepaskan dari kekagumannya akan Perjanjian Lama, di mana hukum-hukum Allah begitu dijabarkan secara detail. Dalam institusionya, Calvin memulainya dari hukum Allah yang dimandatkan pada Musa, lalu kemudian dikembangkan menjadi hukum bangsa-bangsa. Calvin masih mengikuti cara berpikir scholasticism, Aquinas, dalam pembagian hukum moral, seremonial, dan yudisial, di mana hanya hukum moral yang bertahan sampai sekarang, karena yang lain telah digenapi di dalam Kristus. Namun demikian, Calvin meyakini hukum moral ini tertanam di hati nurani semua manusia. Namun karena dosa, manusia menjadi bebal dan Allah menyediakan hukum tertulis. Calvin juga menunjukkan bahwa variasi hukum kriminal di antara bangsa-bangsa adalah ekspresi dari hukum alamiah yang tertanam dalam manusia. Namun, bukan berarti Calvin menolak aspek yudisial dari Perjanjian Lama dan Musa, karena hukum Musa akan membimbing hukum alamiah bergerak ke arah yang seharusnya. Setidaknya, di institusio bisa kita temukan bahwa hukum moral Perjanjian Lama memiliki 3 manfaat, yaitu menunjukkan standar Allah serta mengutuk dosa kita, menimbulkan rasa takut akan penghakiman, dan panduan positif bagi kehidupan Kristen. Lalu, Calvin menyimpulkan bahwa tujuan inti dari hukum adalah memulihkan kembali gambar Allah yang telah jatuh bagi kemuliaan Allah. Pandangan Calvin ini secara tidak langsung memotivasi berbagai bentuk sistem hukum kepada generasi-generasi berikutnya. Prinsip hukum alamiah berdosa yang dipimpin oleh hukum positif ius constitutum membuat Calvinisme mampu untuk menjalankan prinsip moral yang tinggi tanpa harus bersifat otoriter. Justru negara-negara Calvinis umumnya bukanlah negara yang bersifat monarki. Prinsip reform yang sangat jelas bisa dilihat dari buku Lex Rex, Hukum Adalah Raja, karya Samuel Rutherford yang dipengaruhi oleh Calvinisme Skotlandia. Konsep kebebasan tanpa kekacauan sangatlah mungkin karena Alkitab adalah landasan hukum semua orang, baik raja, gereja, maupun rakyat jelata. Hal senada dapat dilihat dari mural Justice Lives the Nation karya Paul Robert yang dipengaruhi oleh teologi reform. Dalam mural tersebut, terlihat seorang wanita yang matanya ditutup dan membawa pedang mengarah ke bawah, dan di bawahnya terdapat buku bertuliskan The Law of God.
Robert ingin menggambarkan bagaimana Alkitab seharusnya menjadi basis dari seluruh hukum. Prinsip lex lex ini diterapkan oleh Witherspoon dalam konstitusi untuk mengatur prinsip-prinsip kebebasan. Prinsip Calvinisme ini juga tanpa disadari mempengaruhi orang-orang sekuler seperti John Locke dan Thomas Jefferson dan menjadi berkat bagi masyarakat sekuler sekalipun. Tradisi konstitusi Indonesia pun tanpa disadari masih mengandung benih-benih Calvinisme dari Belanda, misalnya seperti Burgerlijkswetwet, yang merupakan peninggalan penjajah yang mengatur hukum pribadi atau perdata. Menurut Imbart de la Tour, Calvin mempunyai dua warisan besar, yaitu Institutes of Christian Religion atau Institutio dan Kota Jenewa. Hikmat Calvin sangat terlihat dari bagaimana cara ia mengatur dan menata kota itu. Kota itu telah menjadi contoh bagi kota-kota lain bagaimana kehidupan sosial antar penduduk seharusnya berjalan. Ia membuat seluruh warga Jenewa memiliki moral yang sehat, dan hal ini membuat kehidupan kota berjalan dengan baik. Adapun hukuman keras bagi yang berzina, berjudi, mabok-mabokan, dan hal-hal lainnya, Calvin membuat peraturan detail tentang pernikahan di kota Jenewa untuk melindungi penduduk dari pernikahan yang diatur dan paksaan orang tua. Dalam peraturan tersebut juga muncul larangan untuk tinggal bersama sebelum menikah, dan juga perceraian untuk menekankan kekudusan pernikahan. Peraturan ini membuat gereja-gereja setelahnya, bahkan sampai masa kini, sangat menghormati kekudusan pernikahan, di mana sangat berbeda dengan ajaran Anabaptis, di mana pernikahan tidak memerlukan upacara khusus. Ajaran Calvin juga membuat seluruh warganya memiliki etos kerja yang baik. Seluruh tindakan manusia harus dilakukan untuk Tuhan. Pemikiran Calvinisme juga melindungi hak setiap manusia untuk bebas dan berkreasi dalam wilayah masing-masing tanpa tekanan dari pemerintah ataupun gereja. Hak asasi dilindungi dan sistem feodalisme dihapuskan. Calvinisme juga mempelopori adanya pendidikan serta pengajaran yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Salah satu dampak pemikiran ini yang menonjol adalah cara menangani kemiskinan dalam masyarakat. Dalam berbagai bagian di komentarnya, kita bisa melihat kepeduliannya terhadap kaum miskin. Salah satu tesisnya, ia mengatakan bahwa setiap orang harus izin bekerja untuk melindungi para pengungsi dan orang miskin. Calvin mengumpulkan dana khusus untuk menangani para pengungsi yang melarikan diri ke kota Jenewa. Institusi diakonia semacam ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam peradaban Barat yang selalu berusaha melindungi orang miskin. Agen-agen diakonia di Jenewa terlibat dalam rumah yatim piatu, rumah jompo, merawat orang-orang sakit, dan orang-orang yang terlibat imoralitas. Calvin juga mengutuk orang-orang kaya yang tidak memiliki belas kasihan kepada sesamanya. Calvin menuliskan tugas-tugas ini secara rinci dalam bukunya Ecclesiastical Ordinances. Salah satu hal yang menarik adalah Calvin melarang praktik mengemis di kota Jenewa, yang menurutnya bertentangan dengan pekerjaan yang alkitabiah. Etika kerja penduduk harus didorong melalui pemberian tunjangan sementara, pelatihan kerja, subsidi, dan sebagainya. Calvin juga memberikan prinsip-prinsip ketat untuk membedakan siapa yang patut ditolong dan siapa yang tidak. Aspek moralitas, tanggung jawab, disiplin, dan kerajinan sangat penting dalam tulisan-tulisan Calvin. Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini, Jenewa menjadi kota yang sangat teratur. Prinsip ini terus berlanjut setelah kematian Calvin. Negara-negara yang dipengaruhi Calvinisme umumnya memiliki sistem manajemen sosial yang baik dalam mengatur warganya. Prinsip-prinsip Calvinisme tanpa disadari telah merambah banyak bidang dan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Calvinisme telah menjalankan fungsinya dengan baik, tidak hanya sebagai sistem teologi maupun filsafat, melainkan juga sistem hidup yang mencakup keseluruhan aspek hidup manusia.
Di video berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan Calvin di bidang-bidang yang lain dan implikasinya bagi kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hari Natal telah tiba.